Shalom. Selamat pagi, selamat bersekutu kepada Tuhan. Dalam ibadah kita pada pagi ini boleh merasakan hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah kita. Mari kita mulaikan ibadah kita dengan satu pujian kekuatan hatiku. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Engkaulah sumber kekuatan itu, tempat
saat susahku, tempat perlindunganku, kemenangan dan perisai hidupku. Bapa di dalam surga, Tuhan kami Yesus Kristus, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan dalam kesempatan pada pagi hari ini. Engkau sudah menyertai dan memberkati kami dengan memberikan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat beribadah kepada-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sebelum lebih jauh beribadah kepada-Mu. Suci kuduskan hidup kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar ibadah kami pada pagi hari ini benar-benar berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Kami serahkan rangkaian ibadah ini di dalam tangan kuasa-Mu, segenap pelayan-pelayan, pemimpin pujian, singer, pemain musik, petugas LCD, penerima tamu, berdoa-berdoa syafaat, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, paduan suara, seluruh pelayan-pelayan kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Urapi, suci, kuduskan kehidupannya, sehingga pelayanannya pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan jalannya ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu.
kami mengundang kuasa Allah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Untuk itu segala kuasa roh jahat roh setan yang ingin mengganggu ibadah kami berseru bersama sidang Jumat di dalam nama Yesus, kami usirkan keluar dari tempat ini. Dan biarlah kuasa Allah hadir di tengah-tengah ibadah ini, menyertai dan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sidang Jumat-Mu yang masih ada di perjalanan, Kau tuntun mereka sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Begitu juga mereka yang masih ada di rumah. Berikan hati yang takut akan Engkau, berikan hati yang rindu akan Engkau Tuhan, sehingga mereka mempersiapkan diri untuk datang beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Cornelius yang saat ini melayani di gereja Babatan. Yang Kau sertai dan berkati seperti Kau memberkati kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Saya melihat ada sukacita di antara sidang jemaat boleh hadir di tempat ini. Karena sukacita itu kita luapkan lewat pujian kita kepada Tuhan. Saya tetap undang sidang jemaat untuk hadir berdiri. Kita pujikan Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan masmur. Hatiku percaya.
masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum pemberitaan firman Tuhan, kita akan pujikan satu pujian dengan apa kami Tuhan. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri. Selamat
Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami naikkan puji syukur kehadirat Tuhan. Buat kasih anugerah yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga saat pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk melayani Engkau, untuk memuji dan mengagungkan nama daripada Engkau Tuhan, supaya setiap puji-pujian yang kami persembahkan bisa berkenan dari Tuhan. Karena Allah bertata di atas puji-pujian. Engkau hadir saat kami memuji, Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuduskan layakkan hati pikiran pendengaran kami Tuhan, untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan boleh kami lakukan dan boleh berkenan kepada kami Tuhan. Terima kasih. Dan selanjutnya kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi segala persiapannya Tuhan. Engkau tambah-tambahi hikmat akar budi daripada Engkau. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan boleh membentuk kehidupan sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Makin hari makin berkenan di hadapan Engkau. Dan bila ada kuasa kegelapan yang masih mengikat di dalam kehidupan kami, sehingga mengganggu konsentrasi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus, supaya setiap firman sampaikan boleh tertanam di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa permohonan kami, dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, diberkati pada pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Marilah pada pagi hari ini kita terus mengisi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sebab hanya firman Tuhan yang sanggup menuntun hidup kita untuk di jalan-jalan yang benar. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya berikan tema Rencana Gembala Agung. Kita baca di dalam Injil Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 14-15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku,
dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Puji Tuhan. Jika jemaat yang dikasih Tuhan, sungguh pernyataan yang luar biasa dari pribadi Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menamakan dirinya sebagai gembala. Tetapi gembala agung kita itu tidak seperti gembala-gembala yang ada di dunia ini. Jelas dikatakan di sini diawali dengan kata-kata akulah gembala yang baik. Satu catatan yang harus kita tangkap di dalam pembicaraan firman ini, setiap kata yang diucapkan oleh Tuhan itu adalah benar dan sempurna. Tidak akan ada yang meleset, tidak akan ada yang keliru. Nah, jika gembala kita mengatakan bahwa akulah gembala yang baik, itu pasti akan terjadi dengan sempurna dan tidak akan pernah berubah sampai kedatangannya yang kedua kali. Ini yang pertama harus kita terima. Jadi di sini kita mempunyai satu kebanggaan, kita mempunyai satu kebahagiaan, memiliki gembala yang baik. Tugas gembala adalah menjaga domba, memelihara domba, mempersiapkan apapun yang dibutuhkan oleh domba-domba. Itulah tugas gembala. Dan kita pada pagi hari ini bersyukur memiliki gembala yang baik, bukan gembala yang kejam, bukan gembala yang tidak setia, bukan gembala yang asal-asalan, tapi gembala yang baik dan sungguh-sungguh amat baik. Ya. Namun di sini kita harus melihat apa yang dikatakan oleh gembala kita, yaitu akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Jadi domba-domba yang akan digembalakan dengan baik adalah domba-domba yang mengenal gembala. Jika domba-domba itu sudah mengenal gembala, maka gembala itu juga akan mengenal domba-domba. Maka satu jalinan yang indah itulah tercipta sesuatu yang luar biasa, berdiri seorang gembala yang baik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan, menjumpai gembala yang baik, kita harus bisa menempatkan diri sebagai domba-domba yang mengenal gembala. Domba yang mengenal gembala bukan hanya sekedar tahu, oh Yesus itu juru selamat, oh Yesus itu datang ke dunia mati menebus dosa. Tidak hanya itu, tetapi domba-domba yang mengenal gembala itu adalah domba-domba yang mengerti apa yang diinginkan oleh gembala. Jadi mengenal maksudnya, mengenal tujuannya gembala kita itu apa. Contohnya, tujuannya gembala kita itu mengembalakan kita di padang di sebelah barat. Nah, domba harus mengenal, harus tahu. Jangan sampai dombanya ini menuju ke utara. Nah, itu namanya tidak mengenal. Nah, jadi domba-domba yang mengenal gembala itu adalah domba-domba yang taat akan suara gembala. Domba-domba yang mengerti apa yang diinginkan, apa yang diperintahkan, apa yang harus dilakukan oleh domba terhadap gembala. Itulah domba yang mengenal gembala. Jadi tidak ada sekedar mengenal. Oh, aku mengenal Mbak dia. Tapi belum tentu Mbak
saya bisa mengerti maksudnya Pak Lydia. Itu namanya bukan hanya sekedar tahu, bukan mengenal. Kalau mengenal ini diumpamakan seperti ayat 15, sama. Jadi garis bawah kata-kata sama itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Ini artinya ada satu kesatuan antara Bapa dan Yesus, Bapa dan Kristus itu satu, sama. Jadi domba yang mengenal gembala itu posisinya harus menjadi satu, sama. Domba ada di dalam gembala, gembala ada di dalam domba, menjadi satu. Disebabnya dikatakan sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan istimewanya aku memberikan nyawaku bagi domba-domba. Ini yang luar biasa. Tidak ada seorang pemimpin, tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk orang yang tidak benar. Pemimpin, komandan yang harus berani mati kalau untuk prajurit-prajuritnya yang setia, yang hebat, yang baik, berani pemimpin mati. Tapi belum tentu ada pemimpin-pemimpin yang berani mati untuk prajurit-prajuritnya yang dablek, yang berdosa, yang nakal. Belum tentu. Tetapi gembala kita ini, karena sudah mengatakan akulah gembala yang baik, meskipun domba-dombanya penuh dengan dosa, dia rela mati memberikan nyawanya untuk memberikan kemerdekaan bagi domba-domba. Ini yang luar biasanya domba-domba gembala kita. Tidak seperti pemimpin-pemimpin di dunia ini. Kalau pemimpin-pemimpin di dunia ini memilih, tetapi gembala kita ini tanpa dipilih. Siapapun yang ingin dan mau digembalakan, seperti apapun dosanya, walaupun merah seperti kain kesumber, akan disucikan, akan dibersihkan, akan dijadikan putih oleh darah anak domba. Itulah gembala kita. Sungguh luar biasa. Jadi yang pertama tadi, kita harus bisa menempatkan diri sebagai domba untuk melekat kepada gembala, mengerti maksud dan tujuan gembala, dan taat kepada suara gembala. Sekarang, mengapa gembala itu harus memberikan nyawanya? Kenapa tidak hanya cukup menuntun saja? Ya, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan surga itu bukan untuk main-main, dan Tuhan menciptakan neraka sebenarnya bukan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk iblis dan sekutunya. Tetapi karena perubahan sifat manusia, sehingga rencana Tuhan menciptakan surga yang diperuntukkan oleh manusia menjadi gagal oleh karena kejatuhan manusia. Maka Tuhan harus memiliki rencana. Tuhan harus membuat satu cara bagaimana untuk membawa domba-dombanya ini kembali kepada tujuan awal, supaya bisa menemukan surga. Itu sebabnya Allah harus turun ke dunia menjadi gembala. Allah harus turun menjadi gembala ke dunia, menjadi manusia sejati. Tetapi sifat ilahinya, sifat kealahannya tetap tinggal, tidak akan berubah. Jadi sebagai manusia 100%, juga sebagai Allah
100%. Ya, sifat ilahinya tetap sama. Nah, saya pernah ditanya oleh seseorang, Pak, kalau Allah turun dari surga ke bumi, lalu siapa yang ada di surga? Apakah surga itu nanti kosong? Kan Allah turun ke dunia. Itu maklum, karena mereka belum percaya, belum. Sudah cepat dan dikasih. Allah itu roh, bukan pribadi daging seperti saya dan saudara. Begitu saya meninggalkan rumah, rumah saya kosong. Nah, itu manusia itu daging. Tetapi kalau roh itu keberadaannya di mana-mana ada. Itu sebabnya Allah itu disebut Maha Ada, Maha Hadir, Maha Tahu, Maha Kuasa. Jadi jangan menganggap kalau Allah turun ke dunia maka surga kosong. Tidak. Itu sebabnya ada yang berdoa di Indonesia, ada yang berdoa di Prancis, ada berdoa di Belanda, di Amerika, di Afrika, di India. Allah hadir karena pribadi Allah itu adalah roh. Nah, ini yang perlu dimengerti. Sehingga begitu Allah turun ke dunia, maka surga itu tetap ada Allah. Karena Allah itu roh. Ya, itu perlu dipahami. Nah, jadi Allah mengembalikan rencananya supaya manusia itu dapat kembali bisa menempati surga. Sehingga tadi dikatakan di dalam ayat 15, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ini adalah syarat utama untuk mengembalikan manusia masuk di dalam kerajaan surga. Sebab tanpa penyucian dosa, tanpa memerdekakan dosa, maka manusia tidak akan mampu kembali ke dalam kerajaan surga. Nah, itu sebabnya harus Allah sendiri yang sanggup untuk memerdekakan, untuk menghapus dosa. Manusia siapapun tidak bisa. Karena darah manusia di bumi ini tidak ada yang kudus, tidak ada yang suci. Jadi untuk membebaskan dosa-dosa dari domba-domba ini harus nyawa darah kembali sendiri yang adalah kudus. Itu harus supaya domba-dombanya kembali bisa menempati kerajaan surga. Jadi inilah sebab Yesus datang ke dunia. Kalau dia tidak datang, tidak bisa. Jadi Allah harus buat satu rencana hadir untuk mengembalikan rencananya seperti semula. Kita baca di dalam Wahyu pasal 7, nanti loncat-loncat seperti yang saya catat itu ya. Yang pertama nanti ayat 9, disambung 13-14, disambung lagi 17. Wahyu pasal 7. Demikian firman Tuhan, Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepada Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu
akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Amin. Inilah rencana tujuannya Tuhan yang kedua, yaitu akan menggembalakan domba-dombanya dan menuntun ke mata air kehidupan. Nah, di situ tadi dikatakan di dalam ayat 9 ada satu kumpulan yang besar yang tidak terhitung jumlahnya, dari setiap suku, setiap kaum, setiap bangsa bahasa berkumpul. Tetapi di dalam kumpulan itu semuanya memakai jubah putih. Dari bawah ya, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih. Jadi satu warna. Mereka hanya memakai jubah putih. Dan di dalam ayat 13-14 ditanya, siapa mereka itu yang memakai jubah putih itu? Dijawab di dalam ayat 14, mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Nah, keluar dari kesusahan yang besar ini adalah orang-orang yang berani menderita untuk kebenaran, berani melawan dosa, berani memikul salib tiap hari. Inilah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, sehingga mereka tidak mengubah hawa nafsunya untuk berpesta pora, untuk senang-senang di dunia ini, tetapi mereka berani menderita untuk melakukan yang benar. Itu sebabnya dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuat putih di dalam darah anak domba, yang hidupnya itu selalu dicuci, dibersihkan oleh darah anak domba, yang dicuci, dibersihkan oleh firman Tuhan sampai menjadi putih. Inilah orang-orang yang ada di dalam kerajaan surga, yang tidak terhitung banyaknya tadi. Semuanya memakai jubah putih satu warna, tidak ada yang hitam, merah, kuning, biru, tidak ada. Semuanya putih karena sudah dicuci oleh darah anak domba, karena sudah mendapat penyucian, pengudusan, pengampunan. Dan orang-orang yang mendapat penyucian, pengudusan adalah orang yang berani menderita, berani berbuat untuk kebenaran. Jadi inilah tujuannya. Sehingga ayat 17 terjadilah sesuatu kenyataan. Sebab anak domba yang dikenakan tadi akan menggembalakan mereka, akan menggembalakan mereka. Jadi yang digembalakan nanti adalah orang-orang yang berani keluar dari dosa, orang-orang yang berani memikul salib setiap hari, orang-orang yang berani menderita karena kebenaran. Itulah yang akan digembalakan oleh gembala kita. Nah, itu sebabnya sudah jemaat kita sebutkan, kapan kita mempersiapkan diri untuk bisa digembalakan? Sekarang. Di dunia inilah kesempatan kita untuk membenahi hidup. Di dunia inilah kita bisa menentukan apakah aku nanti bisa digembalakan atau belum, atau tidak. Itu sebabnya kesempatan yang baik selama kita ada di dunia ini, mari kita berbuat yang benar. Kita harus berani
melakukan kebenaran, kita harus berani memikul salib. Sebab barang siapa yang berani memikul salib, maka tidak akan berbuat dosa. Sehingga gembala itu, sehingga domba-domba itu mengenal akan gembala. Inilah yang harus dikenal. Inilah tujuannya gembala. Domba-domba harus mengenal, harus tahu. Sehingga domba-domba itu mempersiapkan diri untuk menjadi domba-domba yang bisa masuk kriterianya sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus Kristus. Tidak asal domba, tetapi domba-domba yang sudah memakai jubah putih. Domba-domba yang selalu hidupnya itu dibersihkan, disucikan, dikuduskan oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu, kembali saya ulangi, harus menjadi pedang roh. Sehingga firman Tuhan itu tidak hanya dikenal, tidak hanya diketahui, tetapi menjadi pedang roh yang sanggup untuk memotong setiap perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Itu dipotong oleh pedang roh. Kalau kita menerima firman dalam hidup kita, kita jadikan sebagai pedang roh, maka hidup kita akan bersih. Kalau kita menerima firman dalam hidup kita sebagai pengetahuan, maka tidak akan ada perubahan apa-apa. Tidak akan ada perubahan. Tetapi kalau menjadi pedang roh, begitu kita terima, oh aku nggak benar, potong. Ini nggak benar, potong. Nafsu marah, potong. Nafsu tidak setia, potong. Nafsu malas, potong. Semua dipotong. Sehingga bersih oleh pedang roh, yaitu firman. Firman. Nah, itu sebabnya sidang jemaat kasih Tuhan, kita harus bisa menempatkan diri menjadi domba. Ya. Kita ulangi Yohanes 10 ayat 27. Jadi inilah domba yang bagaimana yang akan menerima hidup kekal. Domba yang mana yang akan digembalakan oleh gembala agung kita. Yohanes 10, 27, 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal, dan mereka akan memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti, garis bawahi ya, inilah sukacita kita, dan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangannya. Ya, kriterianya adalah domba-domba yang mendengar suara gembala, domba yang setia. Di saat mendengar suara gembala, pasti memperhatikan, menurut, taat, dan akhirnya melakukan. Itulah domba-domba yang mendengar. Beda dengan domba-domba yang tidak dengar-dengaran. Walaupun gembalanya menuntut, ayo jalan ke selatan. Ya karena domba-domba tidak dengar, harus melakukan sekarang begitu. Ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke utara. Kenapa? Karena tidak mendengar suara gembala. Ya. Firman Tuhan disampaikan. Karena rohaninya tidak mau mendengar, ya firman Tuhan itu lewat saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab tidak menjadi pedang roh. Jadi tidak ada ketaatan, tidak ada roh menurut, sehingga tidak terjadi kesimpulan untuk melakukan. Nah, itu sebabnya domba-domba harus mendengar. Mendengar itu harus sampai
melakukan, tidak hanya mendengar. Ya, prosesnya itu harus sampai pada tingkat melakukan. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Baru mengenal. Jadi domba-domba yang tidak mendengar suara gembala, maka gembala juga tidak mengenal. Ini jelas saudara baca. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, baru mengenal. Dan ada lagi, mereka mengikut aku. Domba-domba yang mendengar suaranya itu pasti mengikuti gembala. Kalau gembalanya kudus, domba-dombanya juga harus kudus. Ini syarat. Ini tidak bisa diubah. Ya. Sebab jelas gembala kita itu bukan gembala yang abal-abal. Gembala kita itu gembala yang kudus, gembala yang benar, gembala yang suci. Nah, kita harus mengikuti. Di dalam Korintus dikatakan, kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Sehingga domba-domba yang mampu untuk mengikuti jejak gembala adalah domba-domba yang mendengar suaranya dan menempatkan dirinya sebagai domba yang kudus. Itulah domba-domba yang sanggup untuk mengikuti jejak gembala. Tapi jangan takut pada bagian ini. Oh, aku masih belum bisa kudus, Pak. Aku masih kadang-kadang salah, kadang-kadang oke. Tidak masalah. Pagi hari ini kita masih memiliki waktu untuk mencuci hidup kita, mencuci jubah kita menjadi putih. Asal pada pagi hari ini kita mempunyai satu komitmen, satu keberanian untuk mencuci jubah kita oleh firman, supaya kita keluar dari tempat ini, hidup di luar sana menjadi orang-orang benar. Amin. 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 Jangan ragu-ragu. Sebab inilah nanti yang akan menentukan hidup kita. Jangan ragu-ragu. Jangan takut dengan kata-kata kudus. Jangan takut dengan kata-kata suci. Kalau Tuhan mengatakan kuduskanlah hidup, maka Tuhan tahu kemampuanmu. Tuhan tahu kekuatanmu. Sehingga apa yang diucapkan Tuhan itu sebenarnya sanggup untuk kita lakukan. Kalau manusia nggak sanggup, Tuhan nggak akan memberikan, Tuhan nggak akan menyuruh. Sebab Tuhan itu Maha Tahu. Nah, itu sebabnya pada pagi hari ini, ayo kita berubah, kita semangat untuk mencuci jubah kita, supaya kita dapat menjadi domba-domba yang sanggup mengikuti jejak-jejak gembala kita sampai ke Yerusalem. Ya, itulah sebenarnya tujuan hidup kita. Apa sih tujuan hidup saudara? Apa tujuan hidup saya? Di dunia ini hanya sementara. Di dunia ini kita tidak katakan dengan sebagai musafir yang pada saat sekali waktu harus pulang ke alam kekal. Tadi dikatakan ke dalam hidup kekekalan. Itulah tujuan kita. Nah, kalau tujuan kita menempati tempat yang seharusnya disediakan Allah untuk iblis, untuk apa kita hidup? Sebab neraka itu diciptakan Tuhan untuk iblis, bukan untuk manusia. Sebabnya pada pagi hari ini kita sadar, kita kembali menjajaki hidup kita masing-masing. Mari kita tuding hidup kita sendiri, gak usah menuding orang.
Kita tuding hidup kita sendiri. Ayo, apa yang tidak benar, potong dengan pedang roh, yaitu firman, supaya bersih, sehingga hidup kita benar-benar layak menjadi domba-domba yang memakai jubah putih. Jadi inilah tujuan utama gembala kita. Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Wahyu 21 ayat 1 mulai. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 1 ini menegaskan berarti kejadian ini setelah hari kiamat. Laut hilang, bumi hilang, langit hilang, ganti baru, ya. Aku melihat langit yang baru, bumi yang baru. Ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dan tatap itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bumi ini nanti akan hilang, laut hilang, langit hilang, ganti yang baru, yaitu katakan kota Yerusalem baru turun dari surga ke bumi lagi. Jadi Yerusalem baru ini belum dikatakan surga, belum. Ini masih di bumi. Jadi kota Yerusalem ini kota yang turun dari surga, turun ke bumi untuk mengumpulkan semua orang-orang yang memakai jubah putih di dalam ayat 7 tadi. Dari suku, semua suku bangsa, suku bahasa, dan segala macam. Dan Allah mengatakan mereka itu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka. Inilah tujuan Tuhan untuk mengembalikan domba-dombanya ke Yerusalem baru. Nah, untuk menuju kota Yerusalem baru, maka kita harus layak menjadi domba-domba seperti yang saya jelaskan di depan tadi. Harus menjadi domba-domba yang mendengar suara gembala dan mengikut gembala sampai ke kota Yerusalem ini. Sebab kalau tidak mengikut gembala, maka di dalam ayat 7 ayat 19 tadi katakan, aku akan menggembalakan mereka. Nah, di saat gembala itu menggembalakan, kalau domba-dombanya nggak mengikuti, maka nggak akan sampai kepada kota Yerusalem ini. Itu sebabnya domba-dombanya harus mendengar suara gembala dan mengikut gembala. Nah, untuk mendengar dan mengikut gembala sudah saya jelaskan di depan tadi. Mari, saat inilah kesempatannya. Masih ada waktu untuk berubah. Masih ada waktu untuk berubah. Mari kita menggunakan sisa hidup kita untuk berani keluar dari kesusahan yang besar, berani menderita untuk kebenaran, supaya kita layak masuk di dalam kota Yerusalem, sehingga hidup kita di bumi ini tidak sia-sia, tetapi memiliki makna, memiliki arti,
sehingga kita benar-benar menjadi pengikut Kristus yang benar, menjadi domba-domba yang benar, sehingga gembala agung kita dengan sukacita akan mengembalakan kita, menuntun, membawa kita ke kota Yerusalem baru. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan memuji Tuhan dan satu tujuan sujud di altar. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku sesuatu terjadi.
Saya undang Bapak Aris berdoa untuk firman Tuhan.
Yesus. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Hati kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami pada pagi hari. Tujuan kami Tuhan di dunia ini Tuhan hanya sementara Bapa. Tapi akhir daripada perjalanan hidup kami adalah Yerusalem Bapa. Ampuni kami Bapa. Ampuni mata kami Tuhan. Seringkali Tuhan kami menoleh atas Tuhan Yesus keindahan seluruh Dia yang tawarkan. Ampuni kami kalau seringkali hati kami berpaling Tuhan daripada Engkau Tuhan, tertarik dengan poin-poin dunia Tuhan yang menjauhkan kami daripada Engkau. Kami adalah domba-domba yang lemah Tuhan, yang tidak bisa membela diri kami Tuhan. Hidup kami berada di tengah serigala, di tengah singa Tuhan yang siap untuk menerkam kami Bapa dan mencabik-cabik hidup kami Tuhan, untuk membawa kami ke dalam lembah yang paling dalam, di dalam kegelapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini melalui firman Tuhan Kau mengingatkan kami untuk senantiasa membuka telinga kami, untuk mendengarkan suara gembala kami Tuhan, untuk kami boleh menerima perlindungan-Mu Tuhan, untuk membuka hati kami Tuhan, untuk mendengarkan suara-Mu, bisikan-Mu Tuhan, mengerti tujuan-Mu Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa sekali lagi buat karya firman-Mu pada pagi hari ini. Biar membentuk setiap hati, setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini untuk lebih dan lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan hidup kami Tuhan nantinya boleh berada di Yerusalem baru yang seperti Tuhan janjikan kepada kehidupan kami Bapa. Terima kasih biar Roh Kudus Tuhan menyempurnakan firman-Mu yang tertanam di dalam hati kami Tuhan, untuk boleh bertumbuh, berkembang, dan nantinya boleh menghasilkan Tuhan. Kami persembahkan hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah pakai pada pagi hari ini menyatakan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kekuatan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi hamba-Mu di dalam setiap pelayanannya. Keluarganya kami serahkan di dalam tangan-Mu, damai sejahtera-Mu menyertai kehidupan hamba-Mu Bapa. Terima kasih sekali lagi kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Saya silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Sutrisno untuk menyampaikan warta gereja. Tidak ada pengumuman yang lain. Saya sedang pakai berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan pujian besar anugerah. Sungguh besar anugerah-Mu yang telah Kau anugerahkan di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah kami, menyertai dan memberkati kami seluruh sidang jemaat. Untuk itu Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih. Dan biarlah dari setiap kebenaran firman-Mu tidak hanya cukup kami mengerti, tetapi kami jadikan pedang roh yang sanggup untuk membersihkan kehidupan kami, dan berlanjut pada kami sanggup untuk melakukan setiap kebenaran firman. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berdoa untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini.
Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Gembala Zakarias. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan kesehatan supaya tetap bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Kami juga menyerahkan Tuhan jemaat-jemaat-Mu yang sudah sepuh. Kami serahkan Bapak Ibu Soleman, kami serahkan Ibu Aminah, kami serahkan Bapak Ibu Yakub, kami serahkan Bapak Ibu Supeno, kami serahkan Ibu Sudarmi Asih, kami serahkan yang lain-lainnya yang tidak kami sebutkan namanya. Di dalam nama Yesus jamah, berikan kekuatan kesehatan senantiasa supaya tetap bisa beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan-pemulihan hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu mereka yang mengalami sakit penyakit. Di dalam nama Yesus jamah kuasa bilut-bilut yang akan memulihkan dan menyembuhkan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk penyelesaian tempat parkir. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah rencana-Mu yang terjadi Tuhan, Kau akan menyertai dan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Dan lewat berkat dari sidang jemaat-Mu, tempat ini akan terselesaikan dengan baik. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan perjalanan pulang Bapak Pendeta Cornelius ke Mojokerto. Jaga lindungi sertai sampai tiba di tempat ini dengan selamat dan kembali bersama-sama dengan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pernikahan Saudara Immanuel dengan Mbak Mila pada tanggal 26 Februari nanti. Kiranya Kau menyertai, memberkati, berikan kekuatan kesehatan, berikan berkat yang dibutuhkan yang Kau sediakan Tuhan, supaya pada hari hanya nanti dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tidak ada kesulitan atau yang lain-lainnya Tuhan. Kiranya Kau menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Kau jaga, lindungi, sertai, Kau pegang, Kau pakai. Oh Tuhan, Kau tuntun anak-anak muda di tempat ini untuk menjadi anak-anak muda yang berkenan di hadapan-Mu, untuk anak-anak muda yang dapat Tuhan memberikan Tuhan apa yang bisa untuk Engkau di dalam pelayanannya Tuhan. Untuk itu Tuhan, yang masih sekolah Kau berkati dengan hikmat, kabudi, kepandaian, kecerdasan. Yang sudah bekerja Kau sertai dan berkati apapun yang dikerjakannya Tuhan, sehingga anak-anak kaum muda di tempat ini yang nanti akan menjadi pengganti kami yang tua-tua ini, menjadi sokong guru di tempat ini Tuhan. Sertai dan berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang mungkin pada pagi hari ini datang dengan membawa permasalahan, membawa kesulitan, membawa persoalan. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Angkat semua dan mereka pulang dengan membawa kedamaian, kesejahteraan, pulang membawa berkat yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini masih konsentrasi untuk menyelesaikan Tuhan proses vaksinasi, untuk menjaga COVID ini supaya tidak Tuhan kembali lagi. Kiranya Kau menyertai dan memberkati Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan anak-anak muda yang saat ini sudah masanya untuk memiliki pasangan hidup. Berkati, berikan pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga mereka mendapatkan Tuhan pasangan hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, berikan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Sudah jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang dimeteraikan lewat kuasa Roh Kudus-Nya, yang pada pagi hari ini akan menyertai engkau, melindungi engkau, memberkati engkau mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.